Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hari ini mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan, hari ini akan menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Jaksa hari ini membacakan tuntutan terhadap mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Berdasarkan surat dakwaan jaksa, tindakan melawan hukum dilakukan Karen dengan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau LLC. Jaksa menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh Karen, yakni memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada sejumlah kilang LNG berpotensi di Amerika Serikat tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas. Atas perbuatannya itu, Karen diduga telah memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian negara hingga 2,1 triliun rupiah. Dalam sidang sebelumnya, 16 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, datang sebagai saksi meringankan. JK mengatakan jika mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan harus dihukum akibat kerugian Pertamina, maka semua BUMN yang merugi, direkturnya juga harus dihukum. JK menyampaikan Pertamina adalah BUMN yang mengambil kebijakan secara bisnis, bukan secara pemerintahan. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dian, hingga saat ini jalannya sidang tuntutan telah berlangsung. Lalu seperti apa poin-poin tuntutan dari jaksa terhadap terdakwa Karen Agustiawan? Ya, Juno, sampai dengan saat ini sidangnya masih berlangsung dan surat tuntutan ini juga masih dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tadi beberapa poin dari surat tuntutan yang dibacakan oleh JPU diantaranya adalah menyebutkan bahwa Dirut Pertamina periode 2009-2014 Karen Agustiawan ini didakwa melanggar hukum atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan atau melalui proses kerjasama atau perjanjian bisnis yang dilakukan berupa pengadaan LNG atau gas alam cair. Nah, proses pengadaan LNG pada masa kepemimpinan Karen ini diklaim tidak sesuai dengan prosedur karena pada saat itu Karen melakukan kerjasama bisnis dengan perseroan Amerika Serikat tanpa mengkomunikasikan ke direksi komisaris PT Pertamina melalui RUPS. Kemudian juga diklaim pengadaan LNG ini tanpa persetujuan pemerintah. Nah, dalam proses berjalan ini kemudian juga diketahui bahwa gas alam cair kemudian sama sekali tidak dinikmati oleh masyarakat karena tidak bisa atau tidak berhasil diserap oleh pasar domestik sehingga terjadi oversupply dan kemudian juga akhirnya Pertamina harus atau terpaksa menjual rugi ke pasar internasional. Kemudian juga Karen didakwa meraup atau mengambil keuntungan pribadi dari proses pengadaan LNG yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan kemudian juga menguntungkan perseroan Amerika Serikat pemasok LNG ini senilai triliunan rupiah sehingga memang total kerugian negara yang dihitung kalau dikonversi ini mencapai tadi hampir 2 triliun rupiah. Nah, tapi dalam proses persidangan sebelumnya atau dalam tahap persidangan sebelumnya khususnya pada proses eksepsi ini tentu saja terdakwa Karen Agustiawan membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum dengan menyebutkan bahwa proses pengadaan LNG pada tahun 2011 hingga 2014 silam ini sudah sesuai dengan prosedur karena pada saat itu sudah melalui proses analisis dan kajian menyeluruh karena melibatkan konsultan dan kemudian juga prosesnya sudah disetujui oleh jajaran direksi PT Pertamina yang bersifat kolektif kolegial dan kemudian juga bahkan sudah ditandatangani oleh pemerintah melalui Menteri BUMN yang pada saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan. Nah, tentu kita akan ikuti bersama jalannya sidang pembacaan tuntutan, Juno, karena masih berlangsung sampai dengan saat ini apa nanti yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Kalau kita melihat pasal yang dikenakan oleh JPU ini ancaman hukumannya adalah minimal 4 tahun pidana penjara dan maksimal 20 tahun pidana penjara. Mana nanti hukuman yang akan kemudian dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap Karen. Nah, tapi dalam kasus ini yang juga perlu kita cermati, Juno, apakah
jaksa penuntut umum dalam proses persidangan sampai di tahap ini berhasil meyakinkan hakim bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh pengadaan LNG di masa kepemimpinan Karen di Pertamina ini memang disebabkan oleh tindak pidana korupsi atau hanya sekedar resiko bisnis semata yang kemudian disebutkan oleh Jusuf Kalla pada saat bersaksi 16 Mei yang lalu. Nah, kalau memang kerugian negara senilai hampir 2 triliun rupiah ini memang ada unsur tindak pidana, tentu harus dibuktikan unsur-unsur penyertanya, misalnya adanya penyelewengan moral, kemudian juga adanya intensi suap dan gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan SOP dan lain sebagainya. Kita akan cermati bersama sekali lagi proses atau sidang tuntutan yang saat ini masih dibacakan dan nanti seperti apa keyakinan hakim terkait dengan kasus ini. Juno. Kita nantikan proses sidang tuntutan yang masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga.